Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, bertemu lagi dengan Bu Sinta dalam pelajaran fisika ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita cek kesiapan dan kerapian kita terlebih dahulu. Pastikan di kanan kiri kalian tidak ada sampah. Nah, pastikan seragam kalian rapi dan lengkap. Sudah rapi semua? Nah, dan pastikan semua alat tulis, buku, handphone berada di atas meja. Sudah? Nah, sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, pada saat pelajaran fisika, apa kesepakatan kita? Tidak boleh tidur. Terus? Oke, tidak boleh tidur dan tidak boleh makan. Alhamdulillah sudah ingat semua. Nah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu nggih. Mas Alim, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap gerak untuk memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bu Sinta absen terlebih dahulu. Nanti kalau Bu Sinta panggil nama kalian, kalian sebutkan perasaan kalian hari ini. Misalkan Bu Sinta bahagia, seperti itu ya. Nanti silahkan kalian sebutkan. Yang pertama Mbak Alvina. Senang. Senang kenapa Mbak Alvina? Alhamdulillah. Mas Alim? Senang Ibu. Senang kenapa Mas Alim? Ya, ketemu Bu Sinta. Masya Allah. Mbak Alka? Senang kenapa Mbak Alka hari ini? Iya. Mbak Andin? Kenapa Mbak Andin? Alhamdulillah. Mbak Cika? Kenapa sedih? Oh, perutnya sakit. Oh, nanti minum obat ya. Mbak Fani? Kenapa Mbak Fani senang hari ini? Alhamdulillah. Mbak Fatim? Senang kenapa Mbak Fatim? Ya senang aja. Waduh, nggak ada alasannya. Mbak Fibri? Kenapa? Oh, nggak apa-apa, senang aja. Berarti nggak ada alasannya ya, harus senang terus. Mas Danu? Kenapa Mas Danu? Berangkat sekolah lagi, Masya Allah, menuntut ilmu lagi ya. Mbak Nilam? Ya kenapa? Masya Allah. Mbak Nuri? Kenyang. Kenyang kenapa? Habis sarapan ya. Mbak Nurul? Kenapa Mbak Nurul? Ya, bertemu dengan teman-teman itu nikmat yang luar biasa ternyata. Mbak Putri? Oh, sakit. Karena Mbak Putri sakit, kita doakan supaya Mbak Putri lekas sehat dan lekas berangkat ke sekolah lagi. Yang terakhir Mas Fauzi. Kenapa Mas Fauzi senang? Masya Allah, ketemu pelajaran fisika. Masya Allah. Ya, tadi ada yang senang, bahagia, ada yang sedih karena perutnya sakit, semoga lekas sembuh. Ada yang sudah kenyang. Nah, ya, untuk apa ya? Supaya pikiran kita terfokus, kita bisa
full pikiran kita di pelajaran fisika ini, kita melakukan teknik stop terlebih dahulu, ya. Seperti biasanya, hentikan semua kegiatan kita, ya. Terus kita tarik nafas, rileks ya. Terus dihembuskan lagi. Malah ketawa, ayo ulangi, harus sampai rileks terlebih dahulu. Ayo, di sini sama pojok sini. Kita ulangi, tarik nafas lagi. Dihembuskan sambil diobservasi. Kira-kira pikiran-pikiran yang mengganggu dihilangkan terlebih dahulu ya. Ulangi sekali lagi. Sudah ya, nampaknya sudah rileks semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah teknik stop tadi sudah di absen. Selanjutnya yaitu siapa yang bertugas untuk memimpin yel-yel dan memberi motivasi hari ini? Ya, Mbak Andin, silakan Mbak Andin maju ke depan supaya lebih semangat lagi. Tarik nafas Mbak Andin nampaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman berdiri. SMA Muhammadiyah 4 Andok. Soleh, soleha, berilmu, berakhlak, berprestasi, mandiri. SMA Muhammadiyah 4 Andok. Siap, men. Jangan benar mampu untuk mencurigakan orang Ya, sama-sama. akan tahu hasilnya. Ya, tepuk tangan, syukur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi, Mbak Andin. Berarti kita harus berani mencoba semua hal-hal baru. Ya. Kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar di bab kemahnetan, kita akan melanjutkan di bab kemahnetan, tetapi dengan subbab baru yaitu gaya gerak listrik induksi, atau kalau disingkat menjadi GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang magnet. Nah, apa yang kalian ketahui tentang magnet itu? Apa Mas Salim? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Ya, benda yang dapat menarik benda lain. Benda apa yang bisa ditarik oleh magnet? Besi. Baja. Oke. Lah, bahan yang digunakan untuk membuat magnet juga besi dan baja. apakah di antara kalian ada yang pernah membuat magnet? Ya, caranya gimana? Ya, dengan digosok, terus dialiri listrik, terus oke, sudah praktek semua berarti ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu sama dengan judul tadi, induksi. Nah, selain itu di sini kan ada gambar nih. Ini ada gambar magnet, terus ada hitam-hitam. Hitam-hitam ini apa namanya? Serbuk besi. Ya, serbuk besinya ini berada di medan magnet. Apa itu medan magnet? Area atau daerah yang masih dipengaruhi oleh apa? Gaya magnetik ya. Ini nanti serbuk-serbuk besi ini kalau digambarkan akan seperti ini, menjadi garis-garis gaya magnet ini yang disebut dengan flux magnetik. Nah, kita akan belajar tentang induksi dan flux magnetik di GGL ini nanti. Nah, terus apa tujuannya? Tujuannya nanti melalui praktikum virtual menggunakan simulasi PET Colorado, peserta didik itu dapat menganalisis yang pertama prinsip kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang ketiga yaitu penerapan GGL induksi pada teknologi modern dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menerapkan konsep GGL induksi dalam konteks nyata seperti nyala lampu pada sepeda dengan tepat. Nanti bisa dalam konteks yang lain juga.
Terus nanti di sini ada langkah penilaiannya. Yang pertama langkah-langkah yang akan kita kerjakan ada praktikum virtual, yang kedua ada diskusi, dan yang terakhir nanti kalian presentasi. Terus yang dinilai apa? Yang dinilai nanti ada sikap kalian saat mengikuti pelajaran, yang kedua keterampilan saat melakukan praktikum virtual, dan yang terakhir nanti pengetahuan, kita akan bermain dengan game, ya. Nah, di sini Bu Sinta punya sebuah video tentang maglev. Ada yang tahu tentang maglev? Magnetic levitation, atau kita mengenalnya dengan kereta cepat. Kita lihat keretanya. Kita lihat kecepatannya. Ya, masih 600 sampai 603 km per jam, ya, masih 603. Wah, sangat cepat sekali. Kalau dibandingkan dengan kereta yang ada di Gemolong, jauh, tidak ada apa-apanya, ya. Ini sangat luar biasa kecepatannya, yeah. Terus apalagi ya? GGL induksi yang kalian ketahui apalagi ya? Ya, bentar, Bu Sinta punya. Oh, ini. Bu Sinta punya kartu ATM. Ada yang pernah menggunakannya? Untuk apa? Menarik uang. Apakah sembarang kartu bisa untuk menarik uang? Tidak. Nah, yang bisa digunakan untuk menarik uang itu yang ada ini. Hitam-hitam ini. Ini namanya strip magnetik. Jadi, nanti kalau kita memasukkan ke dalam mesin ATM, secara otomatis mesin ATM itu bisa menganalisis kartu ATM ini miliknya siapa, isinya berapa. Jadi misalkan yang dimasukkan itu kartunya Bu Sinta, nanti yang terbaca ya namanya Bu Sinta, bukan Mbak Andin. Nanti misalkan saldonya berapa, ya saldonya Bu Sinta sendiri. Jadi seperti itu. Masya Allah, jadi semua ilmu yang ada di dunia ini ternyata ya ada manfaatnya, tidak hanya untuk kita tetapi untuk ya seluruh manusia secara global. Tadi di kereta maglev kan yang menggunakan tidak hanya di Indonesia, di mana lagi? Ya, misalkan di Jepang, Korea, Jerman, dan luar negeri lainnya. ATM, walaupun ini kartu ATM kecil ini bisa digunakan di semua tempat, di semua negara sekarang ada ATM. Nah, hari ini itu kita akan melakukan pembelajaran GGL induksi dengan model PBL, Problem Based Learning. Pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi ada masalah, terus dianalisis. Nah, dalam PBL itu dimulai dari nanti ada orientasi, terus nanti ada nanti ada kalian berdiskusi dengan kelompok, mencari jawabannya, terus nanti ada praktikum, ada presentasi, terus ada menganalisis pemecahan masalah. Di sini dimulai dari orientasi masalah. Di sini Bu Sinta mempunyai gambar seorang pemuda yang sedang yang menaiki sepeda di malam hari yang gelap. Jadi di sini ada orientasi masalah. Hari ini Mas Ali bersama Mas Fauzi mengerjakan tugas fisika bersama. Karena asiknya mengerjakan tugas fisika, mereka sampai lupa waktu. Seperti kalian ya. Ya, Masya Allah. Terus hingga akhirnya Mas Fauzi harus pulang dari rumah Mas Ali itu setelah sholat maghrib. Harus sholat berjamaah dulu baru boleh pulang. Fauzi pulang dengan mengendarai sepeda kesayangannya. Sepeda Mas Fauzi ini dilengkapi dengan dinamo dan lampu yang dapat menyala ketika sepeda tersebut dikayuh. Fauzi mengamati ketika dia mengayuh sepedanya dengan cepat, nyala lampu sepedanya menjadi lebih terang. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Mas Fauzi sangat ingin mengetahui cara kerja dari dinamo sepeda tersebut karena sangat membantunya dalam perjalanan pulang pada malam
Sangat membantu. Jadi kalian ada yang sudah pernah naik sepeda seperti ini? Kalau namanya di kalian itu sepeda apa? Pit kebo ya. Kalau di kita di istilahnya berarti tempatnya Bu Sinta sama Mas Alim itu masih sama. Namanya pit kebo. Atau namanya pit jengki kalau ada ya. Kalau sekarang kan sudah model baru semua. Apa ya namanya sekarang kalau sepeda-sepeda itu ya? Ya, tapi udah nggak ada yang berdinamo seperti ini. Nah, ini Mas Fauzi nih. Masya Allah. Ini Mas Fauzi ini. Kenapa? Ini Mas Fauzi itu sampai Mas Fauzi itu berpikir penasaran. Loh, lampunya itu dipegangi. Iki kok lampunya itu bisa menyala ya? Padahal tidak ada baterainya. Padahal tidak tak colokan juga ke listrik. Kenapa lampunya bisa menyala? Terus dia mengamati, oh ini ada lampunya, ada dinamo. Oh dinamonya kok diletakkan di dekat roda. Terus ada gerigi yang berputar. Nah ini gimana ya caranya ya kok bisa menyala? Nah tugas kita hari ini yaitu membantu Mas Fauzi untuk memecahkan masalahnya. Ya, ya Mas Fauzi mau membantu dirinya sendiri atau teman-temannya juga harus membantu ya. Waktunya untuk berkreasi. Kita berkreasi. Aduh, ini namanya Mbak Putri kok turun lagi ya. Ini ada kelompok 1 itu Mas Alim, Mbak Fani, Mbak Fatim, Mbak Nuri, Mbak Putri karena Mbak Putri nggak berangkat jadi hari ini berempat ya. Terus kelompok 2 ada Mas Fauzi, Mbak Andin, Mbak Febri, Mbak Vina, Mbak Cika lengkap. Kelompok 3 ada Mas Danu, Mbak Nila, Mbak Nurul, Mbak Alka, lengkap juga. Ayo duduk berkelompok. Sudah, alhamdulillah karena sudah dibagi minggu kemarin, hari ini sudah duduk berkelompok. Masya Allah, pintar sekali kalian. Nah, tugas kalian ini jadi nanti mengerjakannya di live worksheet. Silahkan di scan. Di sini nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 nanti ada 4 kegiatan. Kelompok 2 ada 3 kegiatan. Dan kelompok 3 ada 2 kegiatan. Silahkan di scan dari situ boleh atau misalkan mau maju ke depan juga boleh. Silahkan. Salah satu menyekan. Ya, silakan maju. Kelompoknya Mas Danu siapa yang menyekan? Oh, Mbak Nilam. Oke. Sudah bisa. Udah, di sini. Mbak Nilam sudah bisa? Belum. Maju ke depan juga boleh. Mana? Sudah? Sebentar. Disuruh verifikasi bahwa kalian adalah manusia. Jadi aplikasinya itu takut Mas Fauzi itu bukan manusia, makanya disuruh itu dulu. Sudah ada ya. Itu nama kelompoknya itu bebas. Kalian mau kelompok apa? Ang itu apa itu? Sudah. Nah, silakan untuk berdiskusi di kegiatan 1 terlebih dahulu. Jadi nanti karena kegiatannya berbeda-beda, jadi waktu mengerjakannya pun berbeda-beda, ya. Tidak ada patokan, oh ini harus selesai dulu enggak. Semampu dari kelompoknya masing-masing ya silahkan. Nanti sembari kalian berdiskusi, kalian praktikum, Bu Sinta akan berkeliling untuk menilai sikap dan keterampilan kalian, ya. Ini sudah ya, karena sudah tidak dipakai, Bu Sinta tutup dulu, ya. Ya. Silakan berdiskusi. Oh, iklan sikat gigi. Ya, biasanya dimatikan iklannya bisa itu.
Gak usah bertengkar, ayo kita dulu, kita diskusikan. Kalian diskusikan bagaimana cara membantu tadi, Mas Fauzi. Ya nggak apa-apa ya. Ya saling berdiskusi. Apa? Insya Allah ya. Didiskusikan nanti gimana, misalkan kalau ada kesulitan boleh angkat tangan ya. Nanti kalau misalkan kesulitan, Bu saya belum jelas yang ini, Bu caranya yang ini seperti apa, boleh angkat tangan ya. Siapa yang mau mengetik di sini, siapa yang mau worksheetnya? Mas Fauzi. Masya Allah. Mas Fauzi sama Mbak Cika. Kenapa? Ya, didiskusikan dulu kira-kira apa yang Ngapa itu bentuknya kayak gini? Apa karena sudah takdirnya. ya. Siapa yang di sini yang bertugas untuk mengetik-ketik siapa? Mbak Fani yang bertugas untuk mengetik-ngetik. Ini boleh dicari di sumber lain. Bisa dicari di sumber lain, dari web belajar boleh, dari internet boleh, dari YouTube boleh. Senyaman kalian mau cari sumber belajar di mana. Kalau kalian bawa buku paket atau yang lain atau KKS yang lain juga boleh. Ya Mbak Fibri? Mana? Ada suaranya. Iya emang ada suaranya. Suaranya ting tong. Nanti kalau sudah selesai kegiatan satu boleh lanjut kegiatan berikutnya ya. Jadi tidak usah menunggu kelompok yang lain selesai. Ya. Ya, Pak. Sudah. Ya mau pakai suara juga boleh, nggak apa-apa. Bu, ini dilanjut ke tugas kedua. Boleh, kalau sudah selesai boleh lanjut ke tugas kedua. Nanti pas di tugas kedua kan kita praktikum. Jadi nanti praktikumnya boleh ganti-gantian. Karena di situ kan nanti ada 4 kegiatan. Jadi lihat tabelnya. Ya. Ada 4 kegiatan, yang 2 lilitan, yang 4 lilitan seperti itu. Jadi, nah kalian berempat boleh gantian. Jadi yang 2 lilitan, misalkan Mas Alim sama Mbak Fatim, nanti yang 4 lilitan Mbak Fani sama Mbak Nuri, seperti itu. Kalau ini kan 5, jadi boleh nanti ada yang setengah-setengah, yuk boleh. Seperapat, ya nggak usah seperapat ya. Boleh ditaruh di sini nanti biar semua lihat. Ini loh, pas aku melakukan praktikum seperti ini. Nah, ya boleh. 2 lilitan. Sit. Ke kiri terang. Terang ya. Nanti kan ada cepat, perlahan, tidak menyala. Ya, di situ kan ada di kegiatan 2 ada utara dan selatan. Di situ ada N dan S, tahu nggak? N itu apa?
Utara. Kalau S? Iya, itu dari bahasa Inggrisnya. Yeah. Kenapa Mbak Elka? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa? Sudah. Yang praktikum siapa yang sudah mengerjakan praktikumnya? Dari Mas Danu. Ya, sekarang gantian. Ya, nanti yang mengetik misalkan Mbak Nilam, yang praktekannya Mbak Alka, biar nanti semua bisa. Ya. Ya, boleh dimasuk. Ya, sembari ini nanti sembari dilihat kemana. Masuk, kalau masuk dulu gitu. Ya. Sudah. Masya Allah, kalau sudah boleh lanjut. Nanti kalau sudah selesai praktikumnya, dijawab pertanyaannya sama disimpulkan ya. Ya, kalian nanti menyimpulkan. Mbak Fibri suka sekali namanya. Tidak menyala. Tidak menyala. Oh, mati ya boleh sebenarnya, karena kan tapi di situ pilihannya kan sangat terang dan tidak menyala. Ke kanan. Oke. Terang. Iya. Sudah. Kutub selatan masuk dengan kutub selatan masuk ke dalam kumparan dengan perlahan. Kutub selatan sangat terang. Kutub selatan keluar kumparan dengan perlahan. Kutub selatan keluar. Misalkan kok nanti kalian apa ya, kok aku pas jajal terang, aku sangat terang, ditaruh di sini nanti biar bisa diamati bersama. Ini loh, kalau pas aku nyoba seperti ini. Karena cepat lambatnya itu kan tergantung kita juga, ya kan, setiap orang. Karena tidak ada ukurannya di situ. Oh iya. Ya, karena ada yang 2 kumparan, ada yang 4 kumparan ya Pak Fifri ya. Kutub selatan masuk ke dalam kumparan dengan perlahan. Kutub selatan masuk ke dalam perlahan. Kutub selatan keluar kumparan dengan perlahan. Kutub selatan diam di dalam kumparan. Sudah, sini. Sudah? Ya. Mbak Nurul sudah? Sudah juga Mbak Nurul. Oke, berarti semua sudah. Nanti kalau sudah diselesai di kegiatan selanjutnya, dilanjutkan lagi sampai yang kelompok 1 ke 4 kegiatan, kelompok 2 ke 3 kegiatan, kelompok 3 ke 2 kegiatan. Kalau sudah, silakan kalian buat presentasinya. Jadi bebas, boleh nanti dalam bentuk infografis atau misalkan PPT atau video. Nanti lewat Canva boleh, di Word boleh, PPT atau yang lainnya juga boleh, dikirim ke email Bu Sinta. Nanti biar dipresentasikan ke depan, ya. Sudah tahu kan emailnya Bu Sinta? Oke, nanti dikirim ke emailnya Bu Sinta. Nanti biar Bu Sinta downloadkan, kita presentasikan di depan. Ya, kalian mau buat apa ini? Buat
presentasinya? Pakai PPT atau video? Oh, PPT ya, pakai PPT. Tapi nanti semua harus itu ya, harus ikut maju ke depan, ikut mempresentasikan. Oke. Apa? Ya. Sudah? Dibuat presentasinya sekarang. Sekarang dibuat presentasinya mau dalam bentuk apa? Word, PPT, video atau apa? Video. Karena apa tuh kalian mau buat apa? Apa? Mau buat apa tadi? Video apa? Dinamo. Oh, berarti kalian mau buat video yang dinamo bisa apa? Bisa menghasilkan nyala. Berarti ada cari di mana videonya? Di YouTube? Iya. Oh ya, ya cari dulu coba. Di mana kalian carinya? Ya. Ya, silakan dicari. Pasti kan udah banyak sekali toh. Pilih yang menurut kalian sesuai. Nanti dijelaskan ya pas maju ke depan ya. Ya. Sudah selesai nih? Apa? Tinggal kesimpulan. Iya. Oh, kesimpulan. Disimpulkan dulu. Dibahas bareng-bareng kira-kira kesimpulannya apa ya? Berdasarkan praktikum virtual yang sudah dilakukan dan hasil pengamatan dari data yang sudah diperoleh, maka dapat diketahui bahwa peristiwa timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar dinamakan induksi elektromagnetik. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi. Ya. Adapun faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi adalah Apa tadi kalau mas kalian praktikum? Kenapa jumlah lilitannya? semakin banyak lilitannya itu nyala lampunya semakin Oh iya. Oh iya, kecepatannya juga. Oh iya, tadi pas kalian menggerakkannya ya, cepat atau lambatnya gitu ya. Oke. burung-burung lampu ngetuk. Ketik dulu. Nanti lanjut ke kegiatan selanjutnya. 3. Mm-mm. Setelah melakukan praktikum virtual, yuk kita coba analisis cara kerja dinamo Ya, sepeda. dinamonya sepedanya Mas Fauji tadi loh, gimana ya? Kalian analisis, kalian diskusikan dulu kira-kira seperti apa ya? Apa? Udah? Boleh menyusun pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke Kalau hasilnya sudah seperti apa? Oh iya. Oh, pakai bahasa Inggris, Masya Allah. Kalian pintar sekali bahasa Inggris berarti. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi nanti presentasinya juga boleh pakai bahasa Inggris. Yes. Yes loh ya Mbak Andin, yes. Yes, no. Gimana ini cara kerjanya Mbak Andin? Sampai dulu apa ini kan sepeda kan semakin disayung itu kan ada dinamonya tapi juga ikut Oh, ikut bergerak. jadi semakin cepat dikayunya maka lampu pada sepeda itu semakin terang. Enggak sih. Ya. Sambil tadi ya, diperbaiki lagi supaya nanti hasilnya maksimal. Sudah, ditunggu temannya dulu, sudah. Biarkan kelompok satu karena banyak. Ya. Namun sangat efektif. Dinamo sepeda biasanya dipasang pada salah satu roda baik roda depan atau belakang. Boleh sambil minum ya, kalau ada yang bawa minum boleh minum. Ya, tapi nggak boleh makan, bolehnya minum, boleh minum.
Nggak pada bawa minum ini? Puasa? Hari Mbak Fibri luar biasa. Ya, sudah semua? Ya, sudah semua? Sudah? Sudah? Sedikit lagi. Nanti mau buat apa? Yang buat presentasi? Ya, pakai apa? Pakai PPT atau infografis atau video? Oh, pakai PPT ya boleh. Nanti apa? Ya nggak apa-apa. Nanti boleh pakai PPT, pakai infografis, pakai video pun juga nggak apa-apa ya. Ya, sebentar lagi ya berarti ya. Nanti presentasi semua. Jadi diusahakan ada yang mengerjakan, terus ada yang membuat infografisnya buat siapa? Mbak Fani ini yang buat infografis. Ya, sama Mbak Fatim. Oh, siapa ini? Ya boleh. Ya, masih semangat ya? Ya, sebentar, masih semangat. Nanti biar ya, silakan berdiskusi dulu. Ini buat infografisnya dulu. Sudah mumpuni kalau Mbak Fani, jadinya cepat buat infografisnya. Ya, insya Allah. Kira-kira butuh berapa menit lagi buat infografisnya? Kurang sedikit, oke. Diselesaikan dulu. Bu Sinta cek dulu ya, sudah masuk apa belum ya? Punya kalian ya? Kirim ke email. Ini yang kelompok 2 sudah dikirim sama Mbak Vina ya, Mbak Vina ya. Oke. Yang kelompok 3 dikirim Mbak Nilam. Sudah dikirim. Kirim Mbak Nilam. Bu Sinta downloadkan terlebih dahulu. Oh, Mbak Fani juga sudah. Insya Allah cepat sekali ya. Kalau sudah, sebelum kita bercerita ke depan, kita ice breaking dulu. Siapa yang mau memimpin ice breaking hari ini? Insya Allah. Hari ini diborong sama Mbak Andin semua. Ya, ayo Mbak Andin. Kita ice breaking. Mau sama Mbak Cika juga? Mbak Cika masih sakit perutnya. Ya, belum sarapan. Udah. Masya Allah, sangat semangat ya. Ya, biar tidak mengantuk ya. Nah, di sini aku punya satu case buat kalian semua. Nah, aku juga ingin menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Misal aku bilang sikut, tangan kalian begini. Kalau aku bilang sakit, kalian pegang perut. Beneran nih Mbak Cika? Bilang sehat, tangan kalian begini. Nah, kalau aku bilang sikat, kalian ambil benda yang sudah disediakan di meja kalian. Yuk sediakan. Jangan HP ya, nanti nih HP kebanteng bahaya. Mbak Nuri mau pakai kipasnya? Ini apa ini bendanya? Bolpen. Ini kipasnya, duitnya yuk kecilian ya. Bapaknya satu aja. Tapi ini nanti jangan ya. Jangan dipek, nggak boleh dipek. Ya. Ya kan punya temen nih itu ya. Paling udah. Yuk kita mulai. Yuk, sudah bisa Mbak Anin ya. Sikut. Ya, sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Mbak Alka yang sikatnya semangat. Nggak tidak direbut Mbak Nilam kok ya. Sakit. Sekat. Sikut. Sikat. Masya Allah, kelompok 3 itu lemah lembut sekali. Yang laki-laki ngalah.
nggak mau ambil yang perempuan lihat-lihatan. Kok kira-kira tak jipok kok aku mesake sing kalah gitu ya. Kalau kelompok ini ya. Sikut, sakit, sekat, sikut, sikat, sikat. Lagi? Sekali lagi yo, yang semangat siapa nanti yang dapat diangkat ke atas. Oke. Ulangi Mbak Adil. Sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, Oke. sikat. Oke, siapa yang dapat? Siapa tahu? Oke, siapa? Ya, ya. Kan yang menang semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Andin yang cantik jelita. Masya Allah. Nah, selanjutnya kita mari bercerita. Kita akan bercerita, menceritakan kegiatan kalian hari ini. Dari kelompok mana tadi? Dari kelompok siapa? Kelompok 3. Oke, Mas Danu dan teman-teman. Sebentar, Bu Sinta siapkan dulu. Yang tadi yang mana ya kelompok 3? Yang ini? Oke. Yuk, silakan maju ke depan, silakan dipresentasikan kepada teman-temannya. Teman-teman yang di belakang silakan menyiapkan. Ya, menyiapkan pertanyaan. Siapa? Ayo, ke tengah, nggak apa-apa, biar kelihatan semua. Masya Allah, ini kelompok 3 itu kelompok yang sangat halus, sangat malu-malu. Masya Allah, apakah ternyata sudah terplot ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 3 ingin memperkenalkan Senja ya. hasil diskusi kami. Jadi pada kegiatan pertama kita akan menjelaskan tentang cara kerja dinamo pada sepeda. Dinamo sepeda bekerja dengan cara kita menggerakkan rodanya dengan dikayuh. Dinamo ini biasanya terpasang pada roda depan atau belakang sepeda. Ketika roda sepeda berputar, dinamo yang terhubung dengan roda juga ikut berputar, sehingga komponen-komponen yang ada di dalam dinamo tersebut dapat bekerja sehingga menghasilkan nyala lampu. Oke. Ini adalah gambar atau komponen-komponen yang ada pada dinamo. Yang pertama ada roda penggerak, sumbu pemutar, magnet, inti besi, terus koil. Kesimpulan praktikum virtual. Semakin banyak detekan, semakin besar DPL-nya, dan semakin terang nyala lampunya. Dan jika kecepatan putar magnet mempengaruhi kumparan, semakin cepat maka semakin besar DPL-nya. Di sini ada yang mau bertanya. Yo, siapa yang mau bertanya? Oke, Mas Fauzi mau bertanya. Di kita menggunakan magnet ya. Apakah kekuatan magnet itu juga berpengaruh pada terhadap gejala induksi yang dihasilkan? Menurut kami sangatlah berpengaruh karena jika magnet itu baru maka GGL induksi tersebut juga akan kuat. Begitu pula sebaliknya. Ya, berarti kalau nantinya sudah lama dipakai berarti sudah tidak besar gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak.
Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompoknya siapa ya? Kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan. Semua maju kan? Wah iya, pakai video. Katanya tadi mau presentasi pakai bahasa Inggris, Mbak Andin. Iya, Mbak Andin mau presentasi pakai bahasa Inggris. Siapa yang mau mencet? Mbak Cika ya. Pakai ini ya Mbak ya, ininya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sedukan atau kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diklik aja, betul. Ditunggu dulu, diklik. Ya, diteruskan dulu ya. Ya sampai diperhatikan ya, nanti biar tahu. Di sini saya akan menjelaskan bahwa biasanya di sepeda itu kan yang belakang atau roda depan itu kan biasanya ada dinamo kan. Nah dinamo itu biasanya jaraknya dekat dengan roda dan besinya ini. Nah di dalam dinamo sendiri itu terdapat magnet di mana ada dua sisi yaitu selatan dan utara. Nah sewaktu kita mengayuh, biasanya magnet ini akan berputar sehingga menghasilkan listrik di mana akan bisa membuat nyala lampu menjadi terang atau redup. Bisa diperhatikan bagian sini. Jadi dinamo sepeda adalah perangkat yang memanfaatkan gerakan roda sepeda untuk menghasilkan energi listrik. Cara kerjanya itu sederhana, namun sangat efektif. Dinamo sepeda biasanya dipasang pada salah satu roda, baik roda depan ataupun roda belakang. Saat roda berputar, di mana roda yang tertutup mulai berputar juga. Di dalam dinamo tersebut magnet permanen dan gulungan kawat tembaga. Ketika magnet berputar bersama dengan roda yang menciptakan medan magnet yang berkumpul di sekitar gulungan kawat tembaga. Perubahan medan magnet ini menghasilkan arus listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Arus listrik yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk menyalakan lampu sepeda atau mengisi baterai kecil. Baik, dengan cara ini, pengendara sepeda dapat memiliki penerangan tanpa perlu baterai tambahan, yang sangat berguna terutama saat berkendara di malam hari. Dinamo sepeda adalah contoh yang baik dari penerapan prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan bagaimana energi mekanik dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara yang efisien dan ramah lingkungan. Dari video tadi, apakah ada yang bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Oke. Kemarin itu saya pernah lihat ada lampu sepeda yang hidupnya itu berkedip. Nah, saat digunakan, mengapa bisa begitu? Apakah harus ganti lampu?
bisa menjawab ya. Nah itu juga mungkin soalnya ada beberapa faktor juga yang mengaruhi mengapa lampu bisa terjadi. Misalnya perubahan kecepatan putaran pada roda. Semakin cepat kita kayu, maka pada bagian idealnya akan semakin cepat juga sehingga nyala lampu lebih terang. Ada yang mau menambahi? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, silahkan ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok tadi. Kelompok apa? Kelompok Cepluan, Masya Allah. Golden Berries. Ya, kalau jadi bahasa Inggris jadi mahal, Golden Berries. Yang terakhir adalah kelompok 1, kereta cepat ya? Ya, kereta cepat. Yo, silahkan maju. Ini besar sekali. Siapa yang mau mengoperasikan? Ya, Mbak Pan. Silakan, kereta cepat kan teknologi modern terbaru. Silakan bertanya yang banyak kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kami. Kereta cepat magnet. Kereta cepat atau magnetic levitation memiliki kumparan pada kereta dan rel. Baik kereta maupun rel dilengkapi dengan kumparan atau koil yang terbuat dari bahan baku metal. Kumparan ini berfungsi sebagai penghasil medan magnet. BGL induksi terbentuk. Ketika kereta bergerak mendekati rel, medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pada rel akan memotong garis gaya magnet. Garis gaya magnet pada kumparan kereta. Perubahan flux magnetik inilah yang menginduksi GGL, gaya gerak listrik pada kumparan kereta. Itu tolakan magnetik. GGL induksi yang terbentuk akan menimbulkan arus listrik induksi pada kumparan kereta. Arus induksi ini akan menghasilkan medan magnet baru pada kereta. Arah medan magnet yang diinduksi akan berlawanan dengan arah perubahan medan magnet yang menyebabkan akibatnya terjadi tolakan magnetik antara kereta dan rel sehingga kereta akan angkat ke atas. Dengan mengatur besarnya arus listrik yang mengalir pada kumparan, kita dapat mengaturkan kekuatan medan magnet yang dihasilkan sehingga dapat mengatur ketinggian kereta di atas rel. Pendorong kereta. Selain untuk levitasi, GGL industri juga digunakan untuk mendorong kereta dengan mengatur fase arus listrik pada kumparan kereta dan rel. Kita dapat menciptakan medan magnet yang bergerak sehingga mendorong kereta ke depan. Mengapa kereta magnet dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi? Kereta magnet dapat mencapai kecepatan tinggi karena tidak ada gesekan antara roda dan rel. Hal ini memungkinkan kereta dapat melaju lebih cepat dan tidak ada hambatan yang signifikan. Oke, ada yang mau menambahi mungkin? Dari kelompok lain? Tidak. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mbak Nilam. Bagaimana cara pengelolaan magnet magnet? Kan kita tahu tadi kalau kecepatan sangat tinggi akan tidak sulit saat kereta akan berjalan. Dengan mengubah untuk pada magnet mendorong atau kereta sehingga menjadi tarik menarik. Hal ini membuat kereta menjadi lambat. Oke, ada yang mau menambahkan? Tidak, sudah cukup? Oke. Yang presentasi dari kelompok 1,
Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kelompok apa tadi? Ang itu apa toh? Ang. Kalau Bu Sinta itu taunya Eng. Yang itu kan itu yang The Legend of Eng. Iya. Bu Sinta izin menambahi sedikit ya. Ya, Bu Sinta itu punya yang di kereta maglev. Oh ini. Nih. How a maglev train works. Bagaimana cara kerja maglev. Nah, benar tadi. Di sini ada levitation sama propulsion. Levitation di sini adalah yang membuat kereta itu menjadi cepat, menjadi melayang. Karena there's no wheels, so less friction. Karena tidak ada roda, jadi minim gesekan. Jadi tidak ada gesekan. Oke. Terus ini kan yang menyebabkan kan kayak tolak menolak, kayak mengambang jadinya. Wush. Cepat ya. Kalau di Gemolong itu, di Mbak Fani yang dilewati Mbak Fani setiap hari, itu kan ada rodanya. Roda kecil. Jadi kalau lewat kan ada suara rodanya. Guduk-guduk kayak gitu toh. Kalau di sini udah nggak ada. Wush. Dengan kecepatan berapa tadi? 603 km per jam. Terus tadi Mbak Nuri ya yang menjawab kok. Mbak Nilam tadi tanya, lah nek keretanya cepat koyo ngono. Kalau di Gembolong aja nek meh ngerem itu dari jarak yang jauh. Lah kalau yang kecepatannya 603 itu seperti apa cara mengeremnya? Di sini ada propulsion. NS. Utara selatan. Jadi benar yang dikatakan Mbak Nuri tadi, kalau misalkan mau direm berarti kutubnya itu dibalik, diubah biar jadinya nanti yang tadinya tolak menolak NN north utara tolak menolak menjadi tarik menarik supaya apa? Supaya kan bisa melambat. Nanti lama-lama kalau sudah tertarik sempurna bisa berhenti. Tapi dengan syarat yang mengoperasikan harus orang yang mempunyai kontrol yang baik, yang presisi, tidak sembarangan. Nanti kalau tahu-tahu kecepatannya tinggi langsung dipencet, misalkan dipencet diubah, apa yang akan terjadi? Ya nanti bisa kecelakaan, bisa terguling atau bisa mental. Ya kan? Ya dari yang kecepatan tinggi. Misalkan saja kita 100 km per jam, kayak kita mengerem mendadak, apa yang akan terjadi? Ya jatuh terpental kan tidak bisa gayanya. Apalagi yang ini 603 ya. Jadi seperti itu. Berarti dengan menggunakan teknologi kita juga harus mempunyai kehati-hatian karena semua itu harus jadi tidak asal sembarangan. Kalau kalian juga misalkan menggunakan motor juga harus mawas diri kalau kata Mbak Andin ya, mawas diri. Sebentar, Bu Sinta menambahkan. Sebentar ya. Penguatan materi. Jadi Bu Sinta menambahkan sedikit ya. Tadi sudah Masya Allah dari kelompok senja, kelompok cepluan, kelompok apa Mbak Nuri? Ya Masya Allah sudah dijelaskan begitu lengkap, begitu detail dari simulasi virtual. Kita baru bisa melakukan praktikum virtual. Doakan nanti di lain kesempatan di SMA bisa mempunyai alat-alatnya sehingga kita bisa virtual. Kita tidak virtual lagi, kita bisa praktikum secara langsung. Tadi kalian sudah melakukan praktikum dengan menggunakan 2 kumparan. Lilitan tembaga ini namanya kumparan. Terus ada lampunya, ada
magnet. Ini apa ini? Voltmeter untuk mengukur tegangannya. Oke. Nah, ternyata saat kalian mengeluarkan masuk magnet tadi, ya, nanti ada arus yang dihasilkan. Arus yang dihasilkan dalam praktikum ini dinamakan arus induksi karena menggunakan induksi magnetik. Terus cara memperolehnya itu dinamakan gaya gerak listrik, GGL, karena dilakukan secara induksi ditambah induksi, gaya gerak listrik induksi. GGL induksi dapat dihasilkan jika apa? Terjadi tadi kan keluar masuknya. Tadi ada yang bilang tadi kok lampunya berkedip-kedip, Mas Salim tadi gitu ya. Ya, tadi karena mungkin perubahan fluksnya. Pintar. Tadi Mbak Alvina sudah menyinggung perubahan fluks magnetiknya. Garis-garis magnet ini setiap satuan waktunya. Ya, berarti GGL induksi itu dihasilkan jika terjadi perubahan fluks magnetik setiap satuan waktu. Inilah yang dinamakan dengan hukum Faraday. Karena yang menemukan ya Bapak Faraday ya. Terus jadi di kelompok senja sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Antara lain ada yang pertama tadi apa? Jumlah lilitan ya. Kalau di sini Bu Sinta mulai dari kecepatan perubahan medan magnet atau flux magnetik. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. Yang kedua, banyaknya lilitan. Lilitan pada pintar. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Oke, kekuatan magnet yang ketiga. Benar tadi ada yang bilang, oh, apakah lampunya perlu diganti? Apakah tadi kalau magnet baru sama magnet lama itu berpengaruh pada GGL induksi? Benar, karena kekuatan magnet semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Karena magnet yang sudah lama dipakai, nanti kan sifat kemagnetannya bisa berkurang. Apalagi nanti misalkan dipukul-pukul, dibakar, ya kan, seperti itu kan. Kalian suka bermain magnet? Dulu suka, sekarang enggak. Sekarang sukanya main? Ya, main yang lain Bu, main HP gitu. Ya. Untuk penguatannya materi sudah, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yakin tidak ada yang mau bertanya? Masya Allah, Mbak ya bertanya. Kalau tidak, sekarang kita masuk ke kuis. Jadi Bu Sinta pengen tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi GGL induksi hari ini. Hari ini kita mau bermain kata lompat kata, apa ya? Jump frogs. Ya, jadi nanti kita akan bermain. Silahkan di-scan. Bawa HP semua hari ini? Ada yang nggak bawa? Mbak Nurul nggak bawa, nanti pakai punyanya Bu Sinta? Oke, silahkan di-scan satu per satu. Boleh maju ke depan. Sebentar. Bu Sinta scan kan ya? Mulai gitu. Bentar, nanti kita mulainya bersama-sama. Namanya
Dikasih nama nggih? Dikasih nama? Enggak ih? Yang mana? Mana tadi? Ayo lo. Ini loh. Oh. Yang di nickname, yang di atas, yang di nickname dikasih nama. Nama asli, jangan nama samaran. Nanti Bu Sinta nggak tahu. Oke, Bu. Nge-lag. Pakai email juga, Bu. Nggak usah ih. Oh, nggak usah langsung. Ya. Ya, heeh. Ya langsung. Bentar. Ya. Udah keluarnya. Udah. Mbak Fitri belum bisa. Tuh HP-nya Bu Sinta udah dipakai Mbak Mbak Nurul. Lewat laptop bisa nggak ya? Sudah bisa. Klik di sini untuk mengidentifikasi diri Anda. Bacanya pelan-pelan biar terlihat. Nggak bisa Mbak Pip. Masih nge-lag. Kita tunggu Mbak Fitri sebentar ya. Oh mau itu bentar. Sebentar. Bukan nama ang ya. Gak bisa. Udah? Ya sudah. Kalau belum, ya bentar. Kalau sudah, mari kita mulai kata lompatnya. Silakan. Sudah bisa? Silakan kita mulai kata lompatnya. Belum? Ulangi ya, nggak apa-apa Mas Dani ditinggal. Mbak Dori sudah bisa? Belum bisa. Oh ya. Ya namanya kata ya, seperti itu bunyinya toh. Jadi setiap soal ada waktunya. Nanti semakin lama kalian nggak menjawab nanti waktunya habis. Oh iya, sini Mbak Pip. Maju ke depan ya Mbak Pip ya. Bisa dari situ. Nggak bisa. Maju ke depan Mbak Pip. Ya, maju. Alhamdulillah. Berdek. Ya, sudah? Bu Sinta cek ya, kira-kira siapa yang sudah masuk. Siapa kita ngomong? Ya kalau belum sampai pula belum rampung selesai. Aku pas dulu. Sebenarnya
Bisa terus. Dah. Terus laporan ini apa? Wih. Kalau udah apa? Kalau sudah selesai, kalau sudah sampai pulau. Laporan. Mana tuh? Nanti di Bu Sinta. Skornya ada di Bu Sinta. Ini kalau coba kembali nanti ulang dari awal, tapi nilai yang ini hilang. Enggak, jadi nanti kalau mencoba kembali kan Bu Sinta tadi sudah mencoba. Misalkan Bu Sinta 2 kali, yang pertama dapat 100, terus rata-ratanya jadi 97. Karena tadi sudah salah, ada yang salah seperti itu, nanti jadinya di rata-rata. Saya ada kurang. Dan jadi tidak apa-apa, ini kan untuk mengetes pemahaman kalian, ya. Nah, belum masuk. Oh, enggak ya, tapi belum masuk. Coba dulu ya, ditunggu dulu. Sudah. Apa sinyalnya yang tidak masuk? Membuat tidak masuk? Sudah, tapi belum masuk. Oh, sudah? Ya, yeah. Oke. Ini sudah semua? Kok belum pada masuk? Ya, 9 player. Yang lain ditunggu sama Bu Sinta ya. Ini ada yang belum? Mbak Nilam sudah? Mbak Nilam sudah? Oh sudah, oke. Jadi sudah semua dengan rata-ratanya alhamdulillah 91 rata-ratanya ya. Jadi yang belum paham nanti boleh bertanya kepada yang sudah paham atau boleh bertanya ke Bu Sinta. Nanti yang sudah paham memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Begitu nggih? Yeah. Kira-kira bagaimana? Sudah paham karena rata-rata sudah seperti itu? Ya, nanti boleh tanya ya. Nah, sekarang kita coba merefleksikan diri. Refleksi diri. Yuk, coba kita refleksi diri. Kalian buka mentimeter.com. Mentimeter.com atau scan ini boleh. Scan atau Apa tentang kalian? Apa tentang kalian? Wow. Ini kasih nama enggak? Enggak usah. Mbak Nurul ini pakai punyanya Bu Sinta? Amin. Oke. Sebentar. Kita ulangi. Punya kalian dari mana? Yang mana? Tantangan.
Yang di perasaan belum ada. Oke, kita lihat. Di tantangan juga udah diisi semua, udah pada mengisi. Kalau belum kita ulang ya. Kita ulang nanti bagaimana perasaan kalian dulu. Dimasukkan kodenya atau scan boleh. Diulangi, di-scan atau dimasukkan kodenya. Perasaan. Jadi Bu Sinta pengen tahu perasaan kalian. Apakah Mbak Nuri tadi yang kenyang setelah ikut pelajaran GGL induksi menjadi tambah kenyang? Satu nggak apa-apa, diketik satu ya. Mas Dani sudah? Nggak usah. Di kelompok senja sudah aman? Sudah bisa mengisi? Belum? Di-scan dulu. Kenapa Mbak Fibri? Nge-lag lagi HP-nya? Enggak, alhamdulillah. Kan Bu Sinta belum memulai. Sudah ya, Bu Sinta mulai nggih? Bagaimana perasaan kalian? 3 respon. Yang pertama senang, Masya Allah, alhamdulillah. Sangat seru, senang banget dan seru. Yang lain kemana ini? Senang banget, seru, senang, bahagia, pusing, Masya Allah. Sepertinya siapa yang pusing ini? Ya, siapa? Fani pusing, Masya Allah. Siapa lagi? Yuk. Siapa yang belum merespon? Masya Allah, siapa lagi? Oh iya, bisa ditap-tap. Iya, bisa ditap-tap layar ya, Masya Allah. Jadi nggak apa-apa. Ya namanya belajar itu ya kadang senang, kadang pusing, nggak apa-apa ya. Kalau nggak pusing namanya malah nggak belajar. Lapar kan perasaan yang ditanyakan. Ya bukan kondisi kalian. Ya, Bu Sita lanjut ya. Ding dong. Apa tantangan yang kalian dapatkan selama mengikuti pembelajaran GGL induksi hari ini? Yuk, tantangan. Apa yang tantangan? Coba, biasanya bisa gambar, bisa emot seperti itu. Iya dah. Tapi kok titik gak bisa, tapi bisa. Ya masih 0 respon. Bu Sinta mau tahu tantangan apa ya? Maju presentasi di depan itu menjadi tantangan, Masya Allah. Karena nanti perbedaan pendapat dengan teman satu kelompok. Jangan sampai gontok-gontokan, ya. Lancar tidak? Alhamdulillah banyak kegiatannya. Masya Allah terlalu banyak ya kegiatannya ya. Pas presentasi saat karena dredeg. Belum sarapan dredeg ya presentasi di depan. Laptop layar. Yuk masih 7 respon, siapa yang belum merespon ya? Wow, without challenge saat presentasi grogi, ayo. Seru banget, gak ada tantangan. Lapar saat presentasi, sama. Tremor saat presentasi, takut salah. Gak ada yang namanya takut salah. Kalau tidak salah berarti Kok enggak tunggu apa tuh? merah itu layar itu. Oh, kalau tidak takut salah berarti tidak pernah belajar. Masya Allah. Ya. Mbak Pin sudah? Lanjut ya.
Terus Tuliskan satu pesan untuk diri kalian sendiri-sendiri. Apa yang hilang? lah gak muat itu. Enggak muat. Apa? Waduh, kodenya tadi ya Gak muat itu. 5527. Udah. Bisikan lagi, hilang lagi toh? Gak muat Enggak muat. Tapi masa ini Ya enggak apa-apa. sangat Jangan dikasih, jangan kok lapar, jangan. Jangan takut mencoba. Oke. Apa lagi? Beautiful, cantik, pretty. Masya Allah. Satu kata ini ya, cuma beda bahasa. Nggak tambahi bahasa Jawa. Ayu. Jaga kesehatan ya. Jangan sedih-sedih. lah terus standar layar. Masya Allah. Hidup sehat selalu. Yo punya saya kok gak ada. Apa? Cinta nggak tahu penyamu yang mana? Waduh dengan dia. Jangan takut mencoba. Ini sudah semua? Ini kan bergerak, jadinya ya nggak mengikuti anu kalian. Jadi respon kalian yang pertama, kedua, ketiga itu misah-misah. Jangan sampai pacaran. Waduh, ya. Jangan. Nggak usah pacaran. Nanti kalau sudah lulus kuliah, kerja, halal ya. Jangan gampang nyerah. Oke. Sudah? Sudah semua ini? Ya, pesan untuk diri kalian sendiri-sendiri ya. Tepuk tangan untuk kalian sendiri-sendiri semuanya. Yo, peluk diri kalian sendiri-sendiri. Kan kalian tadi kan udah bilang, yo ucapkan ke diri kalian. Pesan kalian, jangan menyerah. Ya, kita harus minta maaf kepada diri kita sendiri, ya kan? Tadi karena ya kan maju ke depan kita banyak overthinkingnya. Jadi kalau kita overthinking kita menyakiti diri kita sendiri. Ya ucapkan maaf, terima kasih untuk diri kita sendiri-sendiri. Oke. Wow, Apa? Baru dikirim. Ya, terima kasih untuk semua. Bu Sinta jadi tahu. Jadi nanti ke depannya kita buat pembelajaran yang berbeda lagi, yang lebih menantang, ya, seperti itu. Untuk hari ini terima kasih untuk semuanya. Oh ya, ada hari ini penghargaan untuk kalian, jadi penghargaan untuk kelompok terbaik. Jadi Bu Sinta bingung mana yang kelompok terbaik karena kalian tiga-tiganya hari ini menunjukkan kinerja yang luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dan kalau untuk siswa teraktif hari ini jatuh kepada Mbak Andin ya, karena hari ini aktif sekali dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir Mbak Andin memimpin kita semua. Oke ya. Terus selanjutnya tugasnya untuk apa? Untuk minggu depan kita pelajari masih di kemagnetan, tetapi di hukum lens. Ya, jadi nanti di web belajar kita nanti ada materi kita pelajari tentang hukum lens, ya. Terus untuk materi hari ini kita pelajari lagi
Ya, kita pelajari lagi nanti di rumah dipelajari lagi, dibuka-buka untuk apa? Supaya nantinya kalau kita mau asesmen, mau ulangan tidak capek-capek belajar dari awal, tidak pusing, ya kan? Nanti kalau pusing terus overthinking lagi ya. Jadi kebut semalam, jangan sistem kebut semalam, tidak boleh sistem SKS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, nggak mau spoiler yang buku Mas. Biar kalian belajar dulu ya. Jadi nanti biar kalian belajar dulu. Untuk selanjutnya silahkan dimasukkan bukunya untuk pelajaran selanjutnya. Nanti supaya untuk pelajaran selanjutnya tidak masih berkutat dengan pelajaran fisika. Nanti takutnya kalian tidak bisa move on dari pelajaran fisika, Masya Allah. Terus sebelum selesai Bu Sinta, kita menyanyikan lagu daerah. Kenapa kita harus menyanyikan lagu daerah? Biar nggak lupa sama budaya, sama identitas kita. Jadi kadang-kadang kita menyanyikan lagu daerah, kadang kita menyanyikan lagu nasional. Ya, biar lagu nasional yang kita kenal itu bukan Indonesia Raya tok sama 17 Agustus, ya kan? Hafalnya pasti 2 itu. Yes, silahkan. Mbak Cika kuat tidak? Karena dirijen kita biasanya kan yang memimpin nyanyi-nyanyi. Mbak Cika silahkan dipimpin. Hari ini mau lagu apa Mbak Cika? Gundul-gundul pacul ya. Ya, kita menyanyikan lagu Gundul-gundul pacul. Gundul pacul cul gemblelengan, nyunggi wakul kul gemblelengan, wakul glempang segane dadi saratan, wakul glempang segane dadi saratan. Ya. Tahu toh lagu Gundul-gundul pacul? Tahu artinya? Kepala gundul pacul ya. Jadi itu kan menjelaskan ke kita bagaimana cara filosofi. Itu kan ada filosofinya di Jawa seperti itu. Jadi tidak boleh bergudul. Siapa yang biasanya bergudul di sini? Yuk, kan nggak boleh tunjuk-tunjukan ya. Jadi ini kan dalam rangka apa? Kita belajar dengan metode baru seperti ini dalam rangka untuk mensukseskan kurikulum merdeka. Ya, supaya kita merdeka semua, merdeka dalam belajar, juga untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila. Ada berkebinekaan global. Tadi di fisika tadi ternyata ilmu fisika itu tidak hanya dimanfaatkan di sini tok, tetapi juga mengglobal ke seluruh Jawa, Indonesia, bahkan dunia. Tadi dengan kalian berkelompok untuk apa? Berdiskusi untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila yang tanggung jawab, terus bergotong royong kerja sama. Oke. Ayo, ada yang mau disampaikan kepada Bu Sinta sebelum Bu Sinta akhiri? Ya, tetap semangat. Masya Allah, terima kasih. Nah, kalau tidak ada, silakan dipimpin berdoa Mas Alim. Siap gerak untuk mengakhiri pelajaran pada
pagi menjelang siang hari ini, marilah membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pelajaran dari Bu Sinta. Apabila ada salah dan kurangnya, Bu Sinta minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.